Dua akan menghasilkan materi bab 4 yaitu dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang akan kami bahas yaitu karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Rasim Harustadi. Perkenalkan, saya Nabi Yudha. Perkenalkan, saya Udiana Latika. Saya Nanti Jalil. Saya Putri Adila. Saya Siti Kamila. Saya Sisa Daina. Saya Dela Itanya. Saya Sri Mulyani. Saya Adi Putri. Saya Muhammad Kesarudian. Dan selamat untuk menyaksikan presentasi kami. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengetahui dan memahami karakteristik negara kita. Ada beberapa karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah berarti daerah atau lingkungan yang menjadi area kepemilikan, kekuasaan atau pengawasan. Wilayah memiliki batas-batas yang jelas dan diakui oleh masing-masing pihak yang memiliki wilayah tersebut. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah daratan, wilayah udara, wilayah lautan, dan wilayah ekstrateritorial. Yang pertama, wilayah daratan. Wilayah daratan merupakan tempat bermukiman atau kediaman warga negara maupun penduduk Indonesia. Luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta kilometer persegi. Yang kedua yaitu wilayah lautan. Wilayah lautan di Indonesia mencapai 3.257.357 kilometer persegi. Lautan atau perairan teritorial merupakan bagian wilayah dari suatu negara. Sehubungan dengan itu, terdapat dua konsepsi pokok tentang wilayah laut, yaitu yang pertama, Esmilius menyatakan bahwa laut yang tidak ada pemiliknya dapat diambil dan dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, Aristoteles menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia sehingga dapat diambil atau dimiliki oleh tiap-tiap negara. Menurut konsep hukum demi menjaga keselamatan negara. Wilayah laut Indonesia meliputi 1. Jalan laut teritorial, 2. Jalan landas kontinen, 3. Jalan ekonomi eksklusif. 3. Wilayah udara. Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat, dan wilayah laut teritorial suatu negara. Luas wilayah udara Indonesia mencapai 7.539.693 kilometer persegi. Wilayah ekstrateritorial. Ekstrateritorial adalah daerah yang menurut kebiasaannya internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara, meskipun daerah tersebut berada di wilayah kekuasaan negara lain. Daerah ekstrateritorial meliputi 1. Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. 2. Kedutaan atau perwakilan tetap di wilayah negara lain. B. Batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap negara memiliki wilayah kedaulatan masing-masing. Oleh karena itu, setiap negara harus mempunyai batas-batas wilayah yang jelas. Pada umumnya, batas wilayah negara dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral dan multilateral. Berikut batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. 2. Batas wilayah Indonesia di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. 3. Batas wilayah Indonesia di sebelah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. 4. Batas wilayah Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat
Timor Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. C. Asas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi. Hal ini sesuai bunyi pasal 18 UUD 1945, yaitu ayat 2 yang berbunyi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan yang selanjutnya ada ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 bisa dilihat di buku LKS halaman 102. D. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bukan dari peradilan bangsa Indonesia. Sejak saat itulah bangsa Indonesia merdeka, berdiri sendiri dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdirinya NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tokoh pejuang daerah bersama tokoh pejuang bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam merebus dan mempertahankan kemerdekaan. Apakah ada yang mau bertanya? Cukup. Untuk singkat waktu cukup segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.